Pemirsa, isu tim khusus atau banyak yang disebut sebagai tim bayangan yang beranggotakan 400 orang di Kemendikbud sempat membuat polemik di tengah masyarakat. Mendikbud Nadiem Makarim pun sudah meralat pernyataannya di forum PBB di Amerika Serikat tersebut untuk menyoroti urgensi dari tim khusus ataupun vendor yang disebut oleh Menteri Nadiem Makarim dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Kita akan berbincang dengan Direktur Eksekutif Yayasan Sukma sekaligus praktisi pendidikan Ahmad Baidowi AR. Selamat pagi, salam sehat Pak Baidowi. Pagi Pak Baidowi. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat Pak Baidowi. Tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan pernyataan dari Mas Menteri begitu ya Pak Baidowi terkait dengan 400 orang yang tergabung dalam yang awalnya disebut sebagai organisasi bayangan kemudian diralat nih sebagai vendor. Nah, kalau dari kacamata Pak Baidowi, apakah realitas pendidikan di Indonesia itu memang betul-betul butuh kehadiran dari 400 orang yang tergabung atau yang disebut sebagai vendor ini, Pak Baidowi? Nah, ini pertanyaannya menarik ya. Ada kata kuncinya itu. Apakah kita membutuhkan itu? Satu, setahu saya dalam beberapa kali RDP ya, rapat dengan pendapat maupun rapat kerja gitu dengan Komisi 10 DPR itu, rasanya hal ini belum pernah diungkapkan. Jadi ini soal komunikasi menurut saya ya. Jadi belum pernah ada terdengar itu 400 sampai 400-an tim bayangan yang disebutnya sebagai vendor, mirroring dan lain sebagainya. Ini soal istilah ya. Jadi ini tentu saja akan menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat, terutama di user. User ini kan ya guru, ya murid, ya orang tua. Ini sebetulnya apa? Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira karena Nadiem tidak menjelaskannya, ini bagian dari roadmap secara utuh, secara keseluruhan dari awal ya, sejak dia memegang tampuk Kemendikbud Ristek ini. Seandainya dia mengatakannya sejak awal dan tidak mengatakan ini di Amerika gitu, mungkin orang akan berpikir lain, oh itu sudah diketahui publik. Yang jadi pertanyaan kita kan misalkan loh, kenapa misalkan orang di DPR saja kok kaget gitu dengan statement itu bahwa ada shadow organization. Saya sendiri juga kaget gitu. Shadow organization. Lah ini sebetulnya ingin seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, betul, apakah kita butuh? Nah, itu seharusnya dimasukkan dalam semacam roadmap dulu. Apa sih sebetulnya kebutuhan-kebutuhan yang perlu digitalisasi begitu untuk aspek pendidikan ini? Itu kan belum pernah dipaparkan secara detail tuh kepada publik. Baik. Ya kan? Nah, ini menurut saya ini juga penting supaya kita bisa lihat ini sebetulnya untuk kebutuhan siapa ini digitalisasi, siswa, guru, orang tua, birokrasi dan lain sebagainya. Karena kan ada banyak stakeholder ya. Nah, saya kira itu perlu diperjelas dulu gitu. Baik, Pak Baidowi, ada banyak dirjen, ada 5 dirjen, ada 5 staf khusus juga, kemudian ada sekian banyak ASN di Kemendikbud. Kalau ada lagi vendor tambahan seperti ini, apa fungsi bisa tidak jadi tumpang tindih begitu? Nah, itu yang kita pertanyakan. Tumpang tindih itu pasti ya, karena gini, Nadiem mungkin tidak membaca secara persis tupoksi setiap dirjen, tupoksi setiap direktur, tupoksi setiap kasubdit. Saya kira kalau dia membaca itu, maka dia akan dengan sadar melihat kebutuhan struktur itu ya harus dibenahi terlebih dahulu. Mungkin kapasitasnya dan lain sebagainya ya. Jadi tumpang tindihnya pasti nanti dalam hal komunikasi nih ya. Jadi meskipun dia menyebutkan vendor ini di bawah Telkom, sekali lagi saya katakan bahwa ya nggak mungkin menempatkan orang-orang di luar kementerian itu menjadi bagian dari kerja-kerja hariannya Kemendikbud. Padahal dia kan sudah dibantu oleh banyak sekali. Nah, saya dengar juga katanya beberapa dirjennya ini di PLT kan. Nah, itu kan menurut saya belum selesai. Misalnya Dirjen Dikti itu sampai sekarang masih PLT. Ya. Kalau nggak salah Dirjen Guru juga masih PLT. Beberapa direktur masih PLT. Lah ini persoalan internal harusnya diselesaikan dulu dan menurut saya Nadiem ini harus membaca dulu tupoksi setiap dirjen itu apa. Oke. Bisa pas nggak misalkan dengan gagasan dia dengan GovTech-nya ini, ya kan? Dia punya data nggak soal masalah-masalah yang lebih kompleks sebetulnya yang terjadi di dunia pendidikan kita. Nah, menurut saya ini harusnya dibaca dulu, ditelaah dulu,
mungkin dia harus ada tim khusus bukan untuk GovTech-nya menurut saya. Analisis dulu semua struktur, semua perundangan yang ada di Kemendikbud itu, kemudian dia paparkan di mana kelemahannya. Nah ini menurut saya belum pernah dilakukan sama dia. Tiba-tiba dia datang dengan isu baru misalkan, dengan wacana baru soal teknologi dan lain sebagainya. Itu menurut saya itu sih yang paling harus kita perhatikan. Bisa jadi itu goyang tumpang tindihnya itu bisa jadi karena di situ tumpang tindih dan tidaknya itu kan karena memang ada kepentingan ya. Kalau dia bilang mirroring, jelas antara mirror dan orang juga pasti punya kepentingan sendiri-sendiri itu. Kepentingan apa Pak Baidowi sebetulnya yang Anda baca di sini? Gimana? Kepentingan, tadi Anda katakan kepentingan, ada kepentingan begitu ya. Kepentingan apa yang Anda baca di sini? Perkiraan Anda seperti apa? Lah iya, menurut saya Nadiem kan di otaknya kan cuma ada urusan bagaimana mendigitalisasi pendidikan. Dia banyak sekali punya vendor. Kita nggak tahu keuntungan dari vendor itu cuannya kayak apa itu dan gimana distribusinya itu. Ya kan, kalau itu digunakan oleh 144.000 sekolah, digunakan oleh lebih dari 30 juta siswa. Things, menurut saya. Loh ini harus dipertanyakan, anggota DPR juga harus mempertanyakan, jadi yang 400 orang itu ngapain dan membuat desain apa gitu, untuk kepentingan stakeholder yang mana. Nah ini kan belum pernah dijelaskan. Terus bagaimana nanti cara kerjanya? Apakah dengan menyedot dana BOS itu kalau orang mendownload aplikasi itu kan ada kepentingan menurut saya. Nah ini kan harus dibuka dong, diungkap kepada publik. Jangan dia kalau saya sih agak kasar mengatakan jangan-jangan dia melihat pendidikan ini seperti pelayanan Gojek gitu. Apa-apa nanti ada gago-gagonya gitu. Go Edu, go Teacher, dan lain sebagainya. Nah ini kan perlu kita pertanyakan kalau menurut saya gitu. Baik. Ya kan? Pak Baidowi, ada satu hal yang menarik untuk kita simak pernyataan dari Menteri Nadiem ketika RDP dengan Komisi 10 DPR RI ya. Ketika ia mengatakan mirroring begitu ya. Mirroring dia bisa bilang, oh Dirjen ini berarti ada mirroringnya di aplikasi atau di teknologi GovTech Edu ini. Gitu. Nah ini berarti Anda baca ada distrust dari Menteri Nadiem terhadap para dirjen yang ia miliki sekalipun itu PLT? Ya itu kelihatan sekali, PLT itu kan tanda distrust menurut saya. Jangankan ada mirror. Artinya dia kenapa nggak cepat menyelesaikan struktur di internalnya dulu? Telaah dulu itu tupoksi masing-masing struktur itu sudah dilakukan atau belum? Sudah dilakukan dengan baik atau belum? Menurut saya keterburu-buruan Nadiem itu karena ini asumsi saya saja ya, mungkin saya salah. Dia tidak terlalu membaca tupoksi dirjen tuh, tidak terlalu membaca tupoksi direktorat tuh. Karena kalau seorang menteri tidak menguasai direktorat dan kedirjenan itu secara persis, apakah tupoksinya itu berhubungan langsung dengan RPJMN yang ditetapkan oleh pemerintah, nah itu patut dipertanyakan itu. Baik. Ya kan? Nadiem bisa diuji dalam aspek itu. Dan nanti dari tupoksi itu baru kita lihat cocok tidak ini dengan aspek yang dia pikirkan soal dengan 400 vendor ini, dengan 400 orang yang berperilaku sebagai vendor. Itu ada nggak keterkaitannya dengan program-program dengan tupoksi yang ada di internal? Baik. Saya kira gitu dong yang harus dilihatnya kan. Masyarakat tidak tahu itu gitu. Jadi menurut saya ya ini kesalahan Nadiem itu dia tidak menjelaskan dari awal itu. Saya kira kalau dia paham soal struktur, dia paham soal tupoksi, mungkin dia nggak akan sembarangan ya melakukan apalah namanya mirroring dan lain sebagainya itu menurut saya. Kalau kita lihat dari orang-orang yang ada di dalam yang disebut vendor itu, ada ilmuwan data, kemudian ada juga yang disebut insinyur perangkat lunak. Nah, ini kan terkait masalah profesionalitas. Apakah menurut Anda dengan indikasi isu profesionalitas ini di dalam Kemendikbud itu banyak orang yang belum bisa dikategorikan profesional di bidang itu? Apa evaluasinya Pak seharusnya? Loh, profesionalitasnya di bidang apa? Di bidang digital, IT atau pedagogis? Kalau saya melihat jangan-jangan Nadiem ini nggak profesional di bidang pedagogis. Di bidang orang-orang yang kemudian apakah bergabung cocok di dalam vendor-vendor tersebut, Pak? Sebuah treatment untuk sebuah stakeholder di bidang pendidikan itu, pendekatannya harus digital. Menurut saya nanti dulu database-nya dari mana, risetnya dari mana. Dia harus tunjukkan dulu itu ke publik dong, ya kan?
Menurut saya begitu. Jadi ya bisa jadi apa yang dipikirkan Nadiem itu sesungguhnya memang tidak berbasis pada kebutuhan. Kalau kebutuhan kan di internal Kemendikbudristek kan ada peneliti. Misalkan aspek yang menjadi kelemahan partisipasi orang tua itu apa? Bagaimana cara mengukur indikatornya? Saya kira itu bisa dijelaskan. Ada hasil-hasil risetnya, ya kan? Soal siswa performances, misalkan. Soal learning loss karena COVID 2 tahun itu. Bagaimana cara menanggulanginya? Ini kan nggak pernah dibahas. Tiba-tiba dia di Amerika bikin statement, ini kita udah punya GovTech ini. Jadi, ya orang di sini ya kaget lah. Karena guru kita itu juga secara kualitas, secara profesional, harus diukur juga kemampuannya gitu loh. Nah, dia harus lihat data-data dulu, bahwa sejak tahun 2015 itu kemampuan guru kan terus diuji. Nah, dia punya nggak data mutaakhir sebetulnya untuk melihat profesionalitas dan kemampuan guru, terus kemudian treatmentnya apa? Nggak semua treatment itu harus misalkan basisnya adalah digitalisasi gitu. Baik. Itu menurut saya begitu. Pak Baru, Ya Pak, kan? Dia harus ada beberapa lah, gitu. Bapak, ada beberapa produk yang kemudian disebut sebagai hasil dari kinerja kerja dari vendor-vendor ini. Menurut Anda, produk-produk itu apakah relevan dan bisa digunakan untuk pendidikan Indonesia tidak hanya di kota besar tapi di pedesaan juga, Pak? Nah, saya nggak bisa mengatakan bisa atau tidak, tapi produknya kan kita belum lihat semua. Misalkan dia punya penjelasan soal kurikulum yang bisa mengakses itu kan hanya guru. Yang lain-lain nggak bisa. Iya kan? Nah, produk-produk ini tidak bisa dikatakan cocok dan tidak sebelum misalkan dia melakukan clustering dulu, dia mau uji coba di mana. Iya kan? Dengan kemampuan guru yang seperti apa? Provinsi mana dulu yang mau dilakukan gitu. Enggak tiba-tiba kayak gebiah-uyah, terus kemudian, udah, ini cocok buat seluruh Indonesia, ya nggak bisa begitu. Itu satu. Yang kedua, dia lihat ini sebetulnya dengan tupoksi kementerian cocok apa enggak? Gitu. Sekali lagi saya bilang, pahami dulu tupoksi dari kementerian itu. Pahami tupoksi kedirjenan eselon 1 dan eselon 2. Ya kan? Kemudian baru itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau ada yang mau diubah, diubah dulu. Lah menurut saya kalau seandainya Nadiem itu membuat program di luar dari tupoksinya, tupoksi dirjennya, di tupoksi direktoratnya, menurut saya itu pelanggaran. Gitu. Oke. Ya kan? Apalagi kalau tidak cocok dengan RPJMN. Mari kita bedah begitu. Ya kan? Kita analisis cocok apa tidak gitu. Nah, ini sudut pandang ini kan menurut saya di masyarakat tidak ada, tapi bagi orang yang mengerti soal bagaimana sebuah proses penganggaran itu dilakukan, diimplementasikan, kemudian dilaporkan, itu semuanya berbalik pada dokumen-dokumen yang mendasari sebelumnya. Dokumen apa? Tupoksi, dia paham apa tidak. Itu dibaca. Tupoksi itu berkaitan erat dengan apa tidak dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional yang biasanya prioritas-prioritasnya sudah ditetapkan. Ya, jadi dari situ baru bisa kelihatan itu manfaat atau tidak gitu. Pak Baidowi, ada 400 orang yang kemudian tergabung dalam sebuah vendor begitu, diksi yang digunakan oleh Menteri Nadiem. Menurut Anda bukankah ini juga merupakan salah satu bentuk pemborosan? Atau ini sebenarnya dana ini sebetulnya bisa dialihkan untuk hal-hal lain yang lebih bermanfaat, misalkan untuk peningkatan kesejahteraan para tenaga kependidikan di Indonesia yang sampai sekarang juga masih menuai permasalahan. Nah, itu yang menjadi pertanyaan publik kan. Jadi kita kan tidak tahu mirroring ini dalam pengertian apakah dia menggunakan APBN atau dia menggunakan misalkan modalnya dari Telkom. Dia sebutkan semua vendor itu kan rumahnya di Telkom. Ya, menurut saya Komisi 10 panggil aja Telkomnya. Apa saja yang dilakukan? Ya kan? Dibedah aja itu menurut saya. Penggunaan sumber anggarannya dari mana? Gitu. Kalau itu kelihatan kan menurut saya publik jadi paham. Oh, maksudnya begini ya. Mungkin ini free trader gitu. Jadi sebuah aplikasi, sebuah program dibuat, ya sudah kalau orang mau pakai ya silakan download, kalau tidak ya nggak ada masalah. Tapi kalau dengan kata lain mirroring itu kan artinya ada kebutuhan orang yang berkacanya. Gitu kan. Misalkan ada Dirjen Pendidikan PAUD sampai dasar menengah. Itu kan banyak sekali kompleksitas stakeholdernya di situ. Ada orang tua, ada murid dari PAUD sampai SMA. Itu jumlahnya kan jutaan. Pertanyaannya apa kemudian setelah itu akan ada surat edaran untuk menggunakan aplikasi tertentu berdasarkan
apa ukurannya gitu. Apakah ukurannya ini karena sudah pernah diuji coba secara publik? Lah ini kan kita belum pernah dengar. Siapa yang udah menggunakannya? Berapa lama menggunakannya? Hasilnya bagaimana? Kan harus kita tahu dulu. Iya kan? Kemarin Menteri Nadiem sudah memberikan penjelasan lebih lanjut di DPR. Menurut Anda kalau sudah memberikan penjelasan, apalagi evaluasinya tuh harus seperti apa yang dikerjakan oleh pemerintah terkait hal ini? Ya, saya kira jawab saja semua pertanyaan-pertanyaan publik yang meragukan itu. Terminologi yang digunakan, apakah dia shadow organization ataupun mirroring, itu kan sekali lagi penjelasannya harus ditarik, ya kan, kepada tupoksi dari kedirjenan. Ini kita lihat misalkan kita sisir 400 vendor itu bidangnya apa aja, yang dibuat apa saja, kemudian itu dia dimirrorkan ke direktorat mana, ke dirjen mana. Ya kan? Terus kita validasi misalkan dengan tupoksinya. Ini betul nggak nih cocok nih? Ada kebutuhan dari tupoksi setiap dirjen. Kan gampang sekali. Itu kalau anggota DPR menelusuri dari situ itu wah menurut saya luar biasa. Tapi pertanyaannya lagi-lagi anggota DPR kita paham apa tidak soal itu? Ya kan? Jadi kebutuhan itu menurut saya harus sesuai dengan lingkup kerja yang ada di Kemendikbudristek. Jangan melakukan inovasi misalkan membuat diksi baru, membuat jargon baru, tetapi ini malah membuat publik juga bingung. Ini kan tradisi ini kan kerap sekali bolak-balik di Indonesia ini. Ganti menteri, ganti istilah, apa saja pendekatannya, macam-macam ya kan, terutama soal kurikulum dan lain sebagainya. Jadi ini kan membuat para user, para guru di lapangan itu kan menjadi bingung gitu, kira-kira begitu. Baik Pak Ahmad Baidowi AR, praktisi pendidikan, terima kasih sudah bergabung bersama kami berbagi sudut pandang di program Metro Pagi Prime Time hari ini. Salam sehat Pak Baidowi. Terima kasih Pak Baidowi. Salam sehat. Pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi Metro Pagi Prime Time masih akan kembali untuk Anda dengan ulasan dari dunia olahraga Indonesia.